Halo para optimer sekalian, kembali lagi berjumpa bersama dengan Agung dalam program 90 hari sharing hal yang baik dan juga bermanfaat untuk Agung dan juga buat teman-teman sekalian ya. Semoga saja dalam program 90 hari ini bisa memberikan semangat buat kita semua ya. Hal baik yang Agung berikan ini tentu saja Agung alami sendiri ataupun juga Agung baca dan juga Agung lihat. Dan kebetulan hari ini ingin berbicara tentang 10 talenta yang sama sekali tidak bermodal ataupun juga tanpa harus mengeluarkan uang untuk memilikinya ataupun juga mendapatkannya, tetapi kalau kita dilakukan kita akan bisa mendapatkan keuntungan darinya ya. Dan Agung yakin setelah Agung sampaikan ini, sebuah tulisan yang Agung juga dapatkan dari salah satu sahabat Agung yaitu Pak Denny di Jakarta ya, bercerita menyampaikan bagaimana kebiasaan 10 kebiasaan ataupun juga 10 talenta ini bisa dimiliki oleh setiap orang, dan apabila dilakukan dengan baik tentu saja kesuksesan sudah mengetuk pintu Anda ya. Yang pertama adalah kebiasaan on time ataupun juga tepat waktu ya. Kalau ngomongin tepat waktu, kayaknya ada segelintir orang itu yang mungkin aja jam karetnya, mungkin karet ini kali ya Pak, karet sepatu ataupun juga karet sendal jepit kali ya. Jadi panjang banget gitu telatnya ya. Oke, yang kedua kalau nggak bisa on time, walaupun harus ya on time, yang kedua adalah bekerja ya, suka bekerja, suka melakukan, pokoknya suka bekerja ya. Yang ketiga adalah selalu berupaya ya, mencari cara, mungkin bukan mencari peluang ataupun juga mencari kesempatan saja, tetapi juga mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ya. Seperti setiap kali aku mengatakan bahwa harus berpikir optimis dan juga harus positive thinking, artinya adalah setiap kali kita menghadapi satu tantangan ataupun juga cobaan ya, baik dari pekerjaan ataupun juga orang-orang di sekitar kita, termasuk anggota keluarga kita, kita bisa melihatnya dari sudut lain ya, melihat dari sudut lain. Mungkin kalau dari sini kayaknya nyebelin, tapi coba lihat dari samping, mungkin dia juga agak sedikit cakep dan juga sedikit ganteng gitu ya. Oke, yang keempat adalah body language ataupun juga bahasa tubuh ya. Punya kebiasaan misalkan pada saat Anda berbicara dengan orang lain, mungkin ada bahasa tubuh yang bisa Anda lakukan ya, dengan gerakan tangan ataupun juga mimik wajah Anda ya. Nada dari berbicara itu ada sedikit perbedaan. Kalau lagi sedih ya mungkin suaranya agak sedikit uh, slow ataupun juga mungkin lebih lambat. Tapi kalau lagi senang, wah senangnya harus bener sangat senang, senang banget gitu. Jadi agak perbedaan gitu ya. Jadi ini talenta yang tidak usah bermodalkan, tapi bisa dilatih ya. Oke, yang berikut adalah energik ya. Energik di sini adalah tetap selalu bersemangat. Artinya setiap hari itu pasti kita akan dihadapi dengan tantangan, tetapi kita harus menunjukkan kepada orang dan juga membiasakan kepada diri bahwa kita ini orang yang energik ya. Karena apa? Ada juga motivator yang berkata bahwa dengan kalau kita bahasa tubuh kita ataupun juga gerak-gerik tubuh kita ini bisa memberikan kita semangat gitu. Mungkin sekarang teman-teman lagi bete ataupun juga lagi sedih, tapi dengan gerakan tubuh ataupun juga gerakan tangan itu bisa membuat kamu tuh lebih mempengaruhi gitu apa yang ada dalam pikiran dan juga dalam hati kita ya. Yang berikut adalah sikap ya. Perlu sikap yang baik, perlu sikap yang positif untuk menghadapi segala hal ya. Orang-orang yang pesimis biasanya tuh dijauhi oleh keberuntungan ataupun juga kebaikan ya. Tetapi orang-orang yang positif selalu akan didekati ya. Anda lebih suka dengan orang yang punya pikiran cerah ataupun juga positive thinking, atau suka orang-orang yang mengeluh? Ya, ini jawabannya Anda bisa menemukan sendiri. Yang berikut adalah passion ya. Kamu tuh punya passion kamu di mana? Kegairahan kamu ataupun juga kamu yang benar-benar suka tuh di bidang apa? Mungkin aja kamu suka di bidang musik ya. Kejarlah impian kamu di bidang tersebut ya. Mungkin bukan menjadi seorang musisi yang luar biasa, tetapi mungkin di sela-sela di sela-sela kehidupan kita itu kita bisa melakukan apa yang sebetulnya menjadi passion kita. Setiap orang pasti punya passion yang berbeda-beda ya. Yang berikut adalah being coachable ataupun juga dapat menjadi orang yang bisa dilatih gitu ya. Artinya adalah bertanyalah, bergurulah, membacalah ya, dengan hal-hal yang mungkin saja berbeda dengan lingkungan Anda saat ini, pekerjaan Anda saat ini, ataupun juga situasi yang Anda alami saat ini ya. Yang berikut adalah doing extra ya, melakukan lebih ya, lebih. Agung sendiri juga merasakan sih ya, kadang-kadang atasan kita ataupun juga orang lain, mungkin orang tua kita ya, ataupun juga mungkin dalam diri kita, eh kalau kepingin sukses itu cobalah melakukan lebih daripada yang diminta dari standarnya ya. Sering Agung menemukan
hal ini bermanfaat juga misalkan ya, dalam kebiasaan Agung mampir ke gym ataupun juga fitness center ya. Kadang-kadang pada saat lagi mendorong apa namanya beban itu ya, mungkin kalian cuma 5 kuatnya ataupun juga 6. Tapi aku pikir nggak bisa, ini harus sampai 10 ya. Karena dengan 10 baru selesai target apa melampaui target ini. Jadi dorong terus ya. Jadi ya sampai saat ini bersyukur dan juga Tuhan memberikan tubuh yang sehat buat Agung ya sehingga Agung bisa di sini. Jadi terima kasih banget ya karena diberikan kesehatan gitu ya. Yang berikut adalah selalu siap ya, selalu siaga. Artinya adalah siap untuk dalam segala hal, mungkin saja dalam menerima sebuah peluang ataupun juga tantangan yang Anda hadapi dengan cara apa? Banyak sekali ya. Tadi Agung gitu, ya harus being coachable ataupun juga bisa menerima untuk menjadi dilatih gitu ya. Artinya apa? Bertanyalah, belajarlah, karena dengan persiapan-persiapan hal-hal itu, maka kita akan menjadi orang yang siap menghadapi segala macam tantangan di masa depan. Ya mungkin sekarang tidak akan terasa, tapi kedepannya pada saat Anda menerima ataupun juga mendapatkan tantangan itu, kita sudah siap. Oke teman-teman, berasa nggak sih kalau tadi yang kita bahas 10 sikap ataupun juga talenta ini sebetulnya semua orang punya gitu loh. Tapi apakah dilaksanakan, apakah dikembangkan ataupun menjadi kebiasaan kita, kayaknya nggak gampang ya, nggak gampang. Tapi kalau dipikir-pikir, ada ruginya nggak sih? Nggak juga sih ya. Banyak orang yang apa namanya kepingin untuk hidup lebih baik, tapi mereka lupa terbiasa untuk melatih otot ya, lupa untuk melotot bukan melotot tapi melupa bagi mereka untuk melatih otot-otot mereka untuk menjadi orang yang siap. Nah mungkin di sini 10 otot-otot ini mungkin perlu kita untuk latih ya, dan Agung sebetulnya tidak semuanya bisa, dan kali ini diingatkan untuk melatih talenta yang sama sekali tidak ada modalnya, asal kita mau berusaha setiap hari untuk melatihnya. Baik, para optimer sekalian, demikianlah sharing di hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda sekalian. Kalau suka, silakan di-sharing saja ke teman Anda dan juga tinggalkan pesan di bawah ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.